You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Ya, seperti judul yang ada di video kali ini, kita akan membahas mengenai preeklimsia atau mual muntah pada kehamilan. Oke, tapi sebelum kita melanjut video ini, teman-teman jangan di skip ya videonya supaya informasinya tidak terputus-putus. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta bantuannya dan dukung channel saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dari saya. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silakan sampaikan di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab dan saya carikan solusinya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, mual muntah pada kehamilan, apakah wajar? Ya, sebenarnya mual muntah pada trimester pertama itu wajar, seperti itu. Nah, jadi trimester pertama itu di usia kandungan 1-13 minggu itu dikategorikan trimester pertama, dan usia kandungan di minggu ke-14 sampai minggu ke-27 itu trimester kedua, dan minggu ke-28 sampai minggu ke-41 atau menuju ke persalinan itu dikategorikan trimester ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai trimester pertama. Nah, pada trimester pertama, mual muntah yang dialami ibu hamil itu wajar, perasaan tidak enak, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Karena hal ini harus kita atasi, tidak bisa kita diamkan begitu saja. Kenapa ibu-ibu tidak bisa didiamkan begitu saja? Karena pada trimester pertama dan trimester kedua, ibu-ibu butuh suplemen asupan nutrisi yang cukup. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan anak si janin, kemudian pertumbuhan otaknya. Nah, jadi walaupun ini dikatakan wajar mual muntahnya, tapi kita harus mengantisipasinya dan mengatasinya. Caranya seperti apa? Jadi solusi yang saya berikan ada dua. Yang pertama, pada saat ibu-ibu bangun pagi, usahakan jangan dulu untuk menyikat gigi atau langsung minum air, seperti itu. Saya tidak menyarankan hal seperti itu karena kadar asam pada lambung itu meningkat apabila ibu-ibu sudah mulai malas makan, kemudian sering mual muntah, kadar asam pada lambung itu meningkat. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir kadar asam pada lambung itu tidak terlalu asam supaya tidak memancing untuk mual muntah? Ibu-ibu caranya pada saat bangun pagi, usahakan jangan dulu menyikat gigi atau minum air, seperti itu. Nah, pada saat bangun biasanya kan orang, saya baru trimester pertama, jadi dari tidur terlentang tiba-tiba duduk, bangun, langsung bergerak, beraktivitas. Saat seperti itu saya tidak sarankan, walaupun waktu itu merasa aman-aman saja, tidak ada keluhan, seperti itu. Nah, usahakan ibu-ibu pada saat bangun pagi relaksasi dulu, tenangkan dulu hati, pikirannya. Begitu terbuka mata, jangan langsung duduk. Jadi untuk relaksasi, tenang, sudah betul-betul perasaannya dirasa enak, kemudian ibu menyampingkan badan, kemudian jadikan dua telapak tangan ini menjadi tumpuan untuk bangun. Jadi bukan fokus dari tulang belakang untuk bangun, seperti itu. Kan biasa kalau orang duduk, biasa otot dan tulang belakang fokus untuk membangunkan badan. Jadi pada saat hamil, kita tidak harus menunggu ke trimester yang ketiga, seperti itu. Tapi dari awal sudah melakukan seperti itu. Jadi jadikan kedua tangan sebagai tumpuan untuk membangunkan ibu-ibu dari tempat tidur. Kemudian ambil sebuah biskuit yang manis, begitu dikonsumsi, digigit-gigit. Walaupun rasa mual dan muntah itu ada, tetap dimakan pelan-pelan. Kemudian kalau misalkan muntah, makan lagi, seperti itu.
Nah, kalau misalkan sudah enak perasaannya, baru ibu-ibu bisa beraktivitas sikat gigi atau minum dan lain sebagainya. Nah, itu yang saran pertama. Kemudian saran kedua seperti apa? Jadi ibu-ibu jangan terfokus mas dengan iklan-iklan, oh ibu harus minum susu ini, minum susu itu untuk supaya tidak mual muntah. Jadi mual muntah itu wajar pada trimester yang pertama, tapi manajemennya ibu dulu yang bagaimana cara mengatur supaya saya tidak mual muntah lagi atau meminimalisir mual muntahnya itu, seperti itu. Nah, jadi usahakan makan sedikit tapi sering, makan sedikit tapi sering. Kalau misalkan mual muntahnya hebat seperti itu, jadi sedikit tapi sering. Mual muntah sedikit makan lagi, seperti itu berulang-ulang kali. Nah, tapi kalau misalkan ibu-ibu sudah mual muntah, saya malas makan, saya tidak mau makan deh, toh saya tidak kelaparan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu ibu ketahui bahwa ibu bukan sendiri, tapi di dalam kandungan ibu ada janin, dan janin itu harus disuplai dengan nutrisi-nutrisi yang cukup, seperti itu. Nah, usahakan ibu-ibunya jangan bandel, jadi makan sedikit tapi sering, sedikit tapi sering. Nah, kalau misalkan ibu-ibu sudah bisa melewati trimester pertama, maka di trimester kedua ibu-ibu tidak mengalami kesulitan lagi, seperti itu. Jadi yang saya tegaskan bahwa untuk mual muntah di trimester itu wajar, tapi harus diantisipasi, jangan dibiarkan begitu saja, karena akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Walaupun anak lahir dengan kondisi sehat atau berat badan yang dikatakan kategorinya lebih daripada normal, tapi pertumbuhan otaknya bisa terhambat, seperti itu. Jadi saya sarankan ibu-ibu untuk selalu mengkonsumsi asupan-asupan makanan yang bergizi, seperti itu. Jadi itu saja saran saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, ibu-ibu bisa cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan menjawab, seperti itu. Nah, sekali lagi sebelum kita akhiri, jangan lupa yang belum subscribe, bantu untuk subscribe, karena subscribe itu gratis supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bisa berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Dan jangan lupa informasi yang saya berikan ini, jangan lupa di-share ke teman-teman agar kita bisa saling berbagi informasi-informasi. Oke, salam kesehatan, sampai jumpa.